Baik, kami mengucapkan terima kasih. Survei Litbang Kompas bulan Desember menunjukkan tren elektabilitas partai politik cenderung beriringan dengan tingkat elektabilitas pasangan capres-cawapres yang diusungnya. Di bulan Desember, hampir semua parpol pengusung Prabowo Gibran mengalami tren kenaikan suara. Partai Gerindra menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi. Gerindra meraih 21,9% suara. Partai Golkar berada di posisi ketiga dengan raihan suara 8%. Begitu pula dengan PAN yang naik tipis di angka 4,2%. Hanya Partai Demokrat yang suaranya turun dari 7% menjadi 4,5%. Sementara elektabilitas parpol pendukung Ganjar Mahfud di survei bulan Desember ada yang mengalami penurunan. PDIP yang sebelumnya berada di posisi teratas tergeser ke peringkat 2 dengan raihan 18,3% suara. Sementara P3 hanya naik kurang dari 1%. Sedangkan partai politik pendukung Anies Muhaimin juga mengalami penurunan suara di bulan Desember ini. PKB turun tipis di angka 7,4%. Nasdem dan PKS juga mengalami penurunan suara jika dibanding survei bulan Agustus lalu. Nasdem meraih 4,9% suara, sedangkan PKS di angka 4,5%. Faktor kalau kita bicara kenaikan Gerindra ini tentu saat ini pemilih itu sudah mulai melihat pilihan partai ini berdasarkan konsolidasi dari koalisi ataupun capres-cawapres yang diusungnya. Kita lihat bahwa di koalisi Paslon 02, Prabowo Gibran ini, sebagian besar partainya ini memang mengalami efek ekor jas. Sementara itu, untuk PDI justru kenapa menurun, ini juga karena lagi-lagi faktor kita bisa bilang capres dan cawapres yang diusungnya. Penurunan dari partai-partai di koalisi Ganjar dan Mahfud MD ini cukup besar dibandingkan partai-partai di koalisi lainnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono mengapresiasi kinerja kader yang telah berkontribusi meningkatkan elektabilitas partai. Namun ia mengingatkan kader terus bekerja keras karena pemungutan suara masih lama. Bahwa survei itu menggambarkan sebuah posisi di suatu saat survei itu dilaksanakan. Dan kita tahu bersama bahwa masih ada sekitar 60 hari lagi sebelum tanggal 14 Februari. Untuk itu tetap sesuai dengan pesan Ketua Umum kami, Pak Prabowo, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh sombong, kita terus justru menggunakan angka-angka yang patut kita apresiasi ini sebagai semangat untuk terus bekerja keras sampai 14 Februari. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto optimistis suara PDIP akan naik lagi karena masih banyak undecided voter. Ya sebentar nanti juga berubah. Apakah karena ada unspoken-nya? Intimidasi lagi mas, intimidasi lagi mas. Mas, intimidasi itu di mana? Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul bahkan optimistis suara PKB nanti akan bisa menyalip Golkar di posisi ketiga. Saya yakin PKB akan melampaui suaranya Partai Golkar. Karena apa? Karena memang PKB atau semangat kader-kader PKB ketika Caimin atau Gus Muhaimin masuk di kertas suara Pilpres makin menambah semangat sekaligus optimisme dan kerja dari para calon anggota legislatif PKB. Pemungutan suara pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari mendatang. Masih ada waktu sekitar 2 bulan bagi parpol untuk mengenalkan program sekaligus menaikkan elektabilitas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, survei Litbang Kompas, elektabilitas parpol cenderung beriringan dengan elektabilitas capres-cawapres yang diusungnya. Kita analisis lebih dalam bersama peneliti Litbang Kompas Mega Hendarto dan peneliti politik BRIN Firman Nur. Pak Firman dan Mas Mega, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Mas Mega dulu. Mas Mega, jadi kalau Litbang Kompas seberapa besar efek ekor jas atau kotel efek capres-cawapres ini terhadap elektabilitas parpol pengusung ya? Benarkah ini yang kemudian membuat Gerindra naik karena di survei sebelumnya elektabilitas Pak Prabowo juga naik? Oke, kalau kita bicara
bagaimana partai saat ini ketika survei dilakukan pada tanggal 29 November sampai 4 Desember eh, dengan margin of error itu sekitar kurang lebih 2,6% di populasi yang kami pilih begitu. Dan kalau kita lihat ini memang ada efek ekor jas tadi ya, kotel efek, dan partai-partai yang berada di dalam koalisi paslon 02 Prabowo Gibran ini kita lihat ada kenaikan elektoral atau kenaikan elektabilitas mulai dari Gerindra, PSI, PAN, Golkar, PBB itu mengalami kenaikan. Namun di satu koalisi ini Partai Demokrat yang tadi sudah disebutkan bahwa mengalami penurunan sekitar 2,5%. Nah ini cukup berbeda ketika misalnya kita lihat di koalisi lain seperti di koalisi paslon 03 Pak Ganjar dan Mahfud ini justru kan yang paling terdampak ini adalah PDIP yang turun sampai 6,1%, dan Perindo juga turun sedikit 1,7%. Dan sebentar kalau di koalisi 01 Pak Anies dan Muhaimin Iskandar kita lihat yang mengalami kenaikan ini Partai Umat dan justru partai-partai besar seperti PKB ini justru mengalami penurunan. Nasdem juga mengalami penurunan sekitar 1%, PKS turun 1,8%, dan ini kan terjadi setelah atau ketika kami melakukan survei ini di masa awal kampanye capres. Artinya responden juga sudah punya itu tadi asosiasi dengan cawapres yang diusung. Oke, saya ke Mas Firman. Mas Firman, kalau melihat apa yang dihasilkan survei Litbang Kompas, fenomena apa yang terjadi? Kenapa kemudian bagi Gerindra yang punya Pak Prabowo elektabilitasnya ikut naik, tapi kemudian PDIP yang juga punya sama-sama kader, ada Ganjar di sana, tapi justru elektabilitasnya turun? Iya, kalau Pak Prabowo kan memang sudah dikenal sejak beberapa tahun yang lalu. Dan saat ini saya kira ada satu tambahan lagi dari pendukung Pak Jokowi, saya kira ya di sana. Nah, hal yang sebaliknya justru dialami oleh Pak Prabowo, Pak Ganjar, di mana justru dengan beralihnya dukungan pendukung Pak Jokowi, saya kira ini membawa dampak kepada pilihan terhadap partai begitu ya. Jadi saya kira simpul-simpul di bawah ini setidaknya yang tergambar dari survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas itu menunjukkan adanya pengaruh political networking di bawah. Tapi di sisi lain juga perlu disadari bahwa perangkat partai belum maksimal untuk betul-betul bekerja ke bawah ya, di bawah gitu. Jadi kita tunggu saja apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Dan saya kira ini pertarungannya akan semakin sengit di menjelang hari H pencoblosan. Dan saya kira nanti hasil akhirnya akan kita lihat pada hari H pencoblosan itu gitu. Tapi intinya adalah saya kira mulai saat ini saya kira semua mesin partai dan relawan itu sudah mulai akan semakin dikerahkan dan tentu saja punya efek dalam konstelasi politik kita di bulan-bulan ke depan begitu. Mas Firman, kalau kita lihat kan dari tim parpol pendukung dari Prabowo Subianto kan semuanya menurut Mas Mega tadi juga mengalami kenaikan ya Mas Mega, betul ya? Tapi hanya Demokrat yang kemudian justru mengalami penurunan. Apakah kemudian ini faktor karena Demokrat itu adalah parpol terakhir yang mengusung Prabowo Subianto atau seperti apa? Iya, khusus Demokrat bisa dipahami karena secara internal dan setidaknya akar rumput Demokrat kan memang pada awalnya justru adalah mereka yang sangat menginginkan adanya perubahan, begitu ya. Jadi pendukung-pendukung Demokrat pada awalnya adalah mereka yang sangat beringinan ya, eager untuk melakukan perubahan begitu. Hanya saja di dalam perjalanannya tiba-tiba elit partai merubah arah dukungan yang saya kira ini berdampak karena mungkin bagi sebagian pendukung Demokrat belum siap untuk menerima perubahan itu, sehingga kemudian dia mengalihkan pilihannya. Namun yang menarik adalah sebetulnya situasi yang sama juga to some extent terjadi di P3, dalam pengertian basis B3 itu sebetulnya punya tendensi bukan pada Ganjar tapi pada
Amin, ya khususnya karena juga ada pendukung P3 yang latar belakangnya NU, Oke. begitu dan juga Anies dikenal sebagai tokoh yang juga dekat dengan kalangan Islam. Nah, tapi uniknya di dalam Litbang Kompas ini tanpa satu satu ikatan atau values yang standar P3 ini justru malah naik begitu. Baik. Ini yang saya kira sangat menarik. Saya ke Mas Mega. Mas Mega, bagaimana dengan PSI? Apakah kemudian dengan masuknya Kaisang sebagai ketumnya, kemudian ada endorsement seolah-olah dari Pak Jokowi, begitu itu juga ikut menaikkan elektabilitas PSI dalam survei Litbang? Oke, ya khusus PSI ini memang menarik ya untuk kita bahas karena sepanjang survei kami PSI ini angkanya selalu 0, atau di bawah 1%. Tapi untuk survei di Desember kali ini PSI naik 1,8% menjadi 2,6. Dan kalau ditanya apakah ini efek dari masuknya Kaisang atau diangkatnya Kaisang menjadi ketua umum PSI, maka ini bisa dikatakan ya ada benarnya karena asosiasi para pemilih PSI ini masih mendapatkan efek dari Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita lihat mereka yang dulunya memilih di 2019 itu memilih PDI, ini mulai pelan-pelan ini sudah memilih PSI dan itu angkanya sekitar 30-an% jika kita bandingkan dengan 2019 lalu. Maka kalau dikatakan apakah ini ada efek mungkin endorsement atau efek Jokowi effect begitu, ya ini bisa dikatakan demikian. Apalagi juga PSI kan masuk ke Jawa Tengah begitu. Oke. Dan di sana mulai kampanye di sana. Artinya khusus PSI ini bukan kotel efeknya Prabowo Gibran, tapi kotel efeknya Pak Jokowi karena di situ ada Kaisang juga sebagai ketua umum dan juga di mana-mana spanduk-spanduk PSI ada mukanya Pak Jokowi begitu kira-kira. Iya begitu, tapi kita tidak bisa melupakan faktor pemilih muda ya atau generasi Z ya, yang saat ini generasi Z dan milenial muda ini kan yang cukup mendominasi sampai 60-an% dari pemilih kita di pemilu besok. Dan ini kan generasi Z ini cukup banyak mengumpul di koalisi dari 02. Ya. Dan ini pemilih Gerindra, pemilih PSI ini salah satu banyaknya itu di generasi Z. Mas Mega, ada 17,3% yang masih belum menentukan pilihan. Kenapa bisa sebanyak itu? Apa yang mereka tunggu? Oke, kalau dari potret kami kurang lebih ada dua simpulan besar yang tidak kesimpulan baik untuk pemilihan capres cawapres maupun untuk partai politik. Yang pertama itu para pemilih Jokowi di 2019 lalu ini masuk ke golongan undecided voters. Artinya mereka ini mengalami kenaikan dari Agustus itu sekitar 6-10%. Kenapa mereka masuk ke kelompok pemilih mengambang? Karena mereka sendiri juga bingung begitu kan. Ini Jokowi dulunya sepertinya diasosiasikan dengan PDIP, lalu juga dengan Pak Ganjar, tapi sekarang kelihatan arahnya mulai ke Pak Prabowo. Nah ini mereka yang masih bingung ini masuk ke sana. Dan yang kedua adalah tingkat apatisme yang ternyata kami lihat ada peningkatan dari Agustus 15 sampai sekarang 20-an%. Ini Mas Firman, saya ke Mas Firman ya. Mas Firman, meyakinkan 17% lebih dari hasil survei Litbang Kompas para pemilih yang masih belum menentukan pilihan untuk kemudian menggunakan hak suaranya nanti di pemilu. Seperti apa yang harus dilakukan para elit politik kita? Untuk partainya ya? Betul. Ya, saya kira memang seharusnya pendekatan kepada masyarakat dengan jaringan partai yang mereka miliki itu harusnya sudah dilakukan jauh sebelum hari kampanye. Karena di Indonesia ini termasuk singkat ya pelaksanaan kampanye. Berbeda dengan Amerika yang bisa sampai 400 hari atau setahun lebih kampanyenya. Nah, di dalam situasi seperti itu saya kira tidak cukup bisa berbuat banyak kalau memang mengandalkan pada hari kampanye. Jadi itu saya kira pelajaran yang bisa diraih sebetulnya pada pemilu kali ini maupun pemilu-pemilu sebelumnya ya yang memang serentak begitu. Nah, yang kedua saya kira ini juga harus membentuk satu tim ses dan jaringan yang
demikian menyebar, dan juga memang membawa pesan-pesan yang down to earth, yang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing dapil, yang memang harus mendapatkan perhatian dari masyarakat, karena awalnya itu harus mendapat perhatian, ada kecocokan frekuensi atau bahasa antara kebutuhan rakyat dan kemudian apa yang dijanjikan oleh partai-partai. Kemudian tentu saja memperkuat dari dukungan dari tokoh-tokoh yang ada di akar rumput. Ini sangat penting karena kebanyakan masyarakat kita masih bersifat patron klien, sehingga pilihan-pilihan politik itu kadang juga turut dipengaruhi oleh para tokoh-tokohnya. Jadi saya kira tidak bisa mengabaikan tokoh-tokoh itu. Kemudian ya tentu saja memanfaatkan nilai lebih dari calon presiden yang diusung di daerah tersebut, dan juga memanfaatkan strategi agar ada bagi tugas di antara kapan mereka harus mendukung capres dan kapan mereka harus memang mengedepankan Oke, partainya, mengedepankan dirinya. baik. Jadi saya kira hal seperti itu, dan juga saya kira bisa juga menggunakan kampanye bersama. Jadi ada beberapa mungkin caleg yang saling bahu-membahu untuk meluaskan dukungan dan daya tarik kepada masyarakat. Oke, terima Saya kasih. kira hal seperti itu penting. Baik, terima kasih Mas Firman, terima kasih juga Mas Mega sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.